Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Siti Muftuhatul Hasanah dengan NIM 228603000001 akan memaparkan hasil tulisan proposal penelitian dengan judul Menumbuh Kembangkan Budaya Malu Peserta Didik melalui pembiasaan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran di MA Al-Bukhari Sengon Brebes. Pada proposal ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang permasalahan penulisan ini dengan adanya fenomena kenakalan remaja di era globalisasi yang sering kita jumpai, baik secara langsung maupun pemberitaan melalui media sosial. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan klaim tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun diketahui bahwa beberapa hal yang dapat membuat seseorang menahan diri dari perbuatan negatif dan melanggar norma masyarakat adalah adanya rasa malu pada diri orang itu sendiri. Perasaan cemas yang muncul ketika melakukan pelanggaran norma yang berlaku ini biasanya muncul dari rasa takut orang lain mengetahui perbuatannya, sehingga menimbulkan rasa malu yang tentunya tidak hanya membawa aib, tetapi juga membawa nama baik keluarganya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup setiap hari. Karena dengan membaca Al-Quran, selain merupakan ibadah dan kita mendapatkan ketenangan hidup, serta mendapatkan rahmat dari Allah, yang artinya dengan membaca Al-Quran, selain dapat mendekatkan diri kepada Allah, juga dapat meningkatkan tingkat keimanan dan ketakwaan, yang mana akan membentuk sikap positif, dapat mengontrol diri sehingga dapat menghindari dari perilaku yang dapat menentang norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, pernyataan masalah berdasarkan penelitian terdahulu dan sumber bacaan yang telah penulis baca. Secara umum, membaca Al-Quran memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter peserta didik. Namun, pada realitanya masih banyak ditemui peserta didik yang memiliki sikap yang jauh diharapkan oleh tujuan pengadaannya program pembiasaan membaca Al-Quran, sehingga belum diketahui pengaruh pembiasaan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran terhadap penumbuh kembangan budaya malu peserta didik berdasarkan fakta empirik di lapangan. Pertanyaan penelitian: bagaimana keterkaitan antara pembiasaan membaca Al-Quran dengan menumbuh kembangkan budaya malu peserta didik? Selanjutnya untuk bab 2 landasan teori mengenai pembiasaan Al-Quran dan malu. Menurut Jali, dalam buku Psikologi Pendidikan menjelaskan bahwa pembiasaan adalah cara bertindak seseorang yang ia dapatkan dari proses belajar berulang-ulang yang pada akhirnya menjadi menetap pada dirinya dan bersifat otomatis. Sedangkan menurut Nur Hadi, secara etimologi kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau membaca. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran berarti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ditulis di dalam mushaf yang diriwayatkan dengan mukhtabar dan membacanya termasuk amal ibadah. Selanjutnya pengertian malu. Malu dapat diartikan sebagai sebuah kontrol alami agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, aturan, atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Budaya malu sangat erat kaitannya dengan kemajuan peradaban masyarakat. Dengan tingginya budaya malu di dalam suatu kelompok dapat menggambarkan masyarakat memiliki kualitas moral yang bagus. Selanjutnya, kerangka konseptual. Berdasarkan penelitian terdahulu dan sumber yang telah dibaca, bahwasanya pembiasaan membaca Al-Quran sebelum belajar memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik. Tetapi, ada beberapa permasalahan yang muncul, yakni masih ada siswa yang belum memiliki sifat malu dalam berbuat hal negatif, terutama ketika siswa tersebut melanggar peraturan sekolah. Penelitian terdahulu yang pertama, penelitian Tubagus Ahmad Tamimi dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik melalui kegiatan pembiasaan tadarus Al-Quran di SMPN 3 Bojong. Yang kedua, penelitian Fitri Yunizar tahun 2019 yang berjudul Menumbuhkan Rasa Malu atau SEM dalam menanggulangi kenakalan remaja di lembaga pendidikan. Yang ketiga, penelitian Mahmud Yunus dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul Pembiasaan Tadarus Al-Quran dalam Membentuk Karakter Peserta Didik. Dari beberapa latar belakang yang telah disajikan oleh penulis, maka hipotesis penulis adalah semakin baik pembiasaan membaca Al-Quran, maka semakin tinggi dan baik pembentukan karakter siswa. Begitupun sebaliknya, semakin rendah atau buruk pembiasaan membaca Al-Quran, maka semakin rendah pula pembentukan karakter siswa. Desain dan metode penelitian yang penulis gunakan. Jenis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 3 metode pengumpulan data. Yang pertama, participan observation, yang kedua, wawancara mendalam, dan yang terakhir, dokumentasi. Selanjutnya, daftar referensi yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini.